Center for Budget Analysis (CBA) menyebut dana desa sangat menguntungkan bagi petahana. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem mengamini dana desa memang seperti bonus bagi petahana. Komisi Pemberantasan Korupsi berkali-kali mengingatkan kerawanan penyalahgunaan dana desa. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem mengamini adanya potensi dana desa diselewengkan untuk ongkos pilkada oleh petahana. Terbuka peluang bagi petahana untuk menggunakan dana bantuan sosial dan dana desa, mengingat pencairan dana desa dilakukan pada saat tahapan kampanye berlangsung. Peneliti Perludem Armanda Francisca menyebut dana desa seperti bonus bagi petahana. Perludem mengingatkan perlunya perhatian khusus dari KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara negara. Ya, kalau boleh menduga-duga, secara pribadi saya melihat potensi itu ada ya. Tapi di teman-teman di Perludem sendiri belum melakukan kajian lebih mendalam tentang itu, potensi memanfaatkan dana desa. Tapi potensinya bisa saja terjadi oleh kandidat-kandidat petahana yang sengaja menunggu pencairan dana desa ini nanti dekat-dekat pemilihan. Dan kalau kemungkinan terjadi juga bisa jadi ini dilakukan di masa kampanye sekarang ini. Dan berdasarkan keputusan MK kan kalau ingin mengajukan diri atau diajukan oleh partai politik sebagai kepala daerah, petahana itu kan harus mengundurkan diri. Dan ini kebijakan ini kan kemudian dilanjutkan oleh pelaksana tugas. Nah, pelaksana tugas ini nanti yang akan mengeksekusi kebijakan pencairan dana desa ini. Nah, yang perlu diawasi itu adalah bagaimana hubungan antara kandidat petahana itu dengan pelaksana tugas. Dan pada umumnya pelaksana tugas kan sekda ini, sekretaris daerah. Dilihat juga bagaimana hubungan mereka, hubungan politik mereka. Dan jangan sampai terjadi kong kali kong antara petahana yang sudah mundur ini dengan pelaksana tugas nanti di lapangan. Itulah bonusnya, seseorang yang menjabat dengan masih punya pengaruh di jabatannya itu, kemudian mencalonkan kembali, dia masih punya sisa-sisa pengaruh. Tapi kalau pengaruhnya itu berupa eksekusi kebijakan, dana, nah itu bisa saja terjadi, tapi perlu dilihat dan diselidiki bagaimana eksekusi pencairan ini nanti. Kalau potensi ini dimanfaatkan untuk menguntungkan kandidat petahana, bisa saja. Dan di negara manapun di dunia ini, kandidat petahana itu sering memanfaatkan kebijakan lamanya semasa dia menjabat untuk popularitas dia mencalonkan kembali. Atau paling tidak hanya dengan memajang foto dia di promosi kebijakan-kebijakan daerah. Itu bisa saja terjadi. Dan bisa jadi juga modusnya itu dengan eksekusi dana desa ini. Dana ini kan harus diimplementasikan dalam bentuk program-program di lapangan nantinya. Bisa jadi juga program implementasi dari dana desa ini didompleng oleh kandidat petahana ini. Itulah perilaku pemilih kita ya. Pemberinya maupun penerima politik uang itu sama-sama butuh calon kandidat itu butuh kemenangan, dan kemudian si penerima uang itu, pemilih itu bilang bahwa ini bukan politik uang, dia orang baik saja. Dalilnya selalu seperti itu, tapi itu terjadi dan kebanyakan di daerah-daerah. Apapun pemilunya, pemilu legislatif, pemilu kepala daerah, bahkan pemilu presiden pun itu terjadi.
menghindari penyalahgunaan dana desa yang jumlahnya cukup signifikan ini ya, saya pikir pengawasan terhadap aktivitas kampanye dan aktivitas ini ada dua sebenarnya yang harus dikerjakan ini, dan dua pihak yang melakukannya secara berbeda. Pertama untuk kaitannya dengan aktivitas kepemiluan, kampanye, dan kemudian aktivitas selanjutnya adalah aktivitas pemerintahan di daerah itu. Dan ini kan adalah dua hal yang berbeda antara eksekusi kebijakan program-program pemerintah daerah yang didanai oleh undang-undang desa, dana desa, dan kemudian adalah aktivitas yang dilakukan oleh petahana. Nah, yang sebelah sini nih, aktivitas yang dilakukan oleh petahana kampanye itu adalah gaweannya Bawaslu dan jajarannya di bawah itu harus lebih intens bekerja. Dan kemudian juga dari pihak lain, kemudian apakah itu Mendagri, apakah itu BPK, itu dari sisi program-program kebijakannya. Jangan sampai ada transfer dari dana ini ke aktivitas petahana. Center for Budget Analysis (CBA) menyebut dana desa sangat menguntungkan bagi incumbent atau petahana. Direktur Eksekutif CBA, Ucox Kai Kadafi, menilai korupsi atau penyimpangan dana desa bisa diminimalisir jika ditransfer langsung dari Kementerian Keuangan ke desa. Selain itu, perlu ada laporan transparansi penggunaan anggaran dana desa. Ya, itu akan terjadi ya, dana desa ini. Makanya saat ini ada keterlambatan dana desa dari level kabupaten atau kota itu ke desa. Keterlambatan ini itu pertama ada beberapa kepala daerah mau ngambil bunganya, itu pertama. Yang kedua, dia itu mau menekan desa-desa supaya mendukung dia atau mendukung saudaranya atau mendukung pilihan dia, supaya kalau dia mendukung nanti dana desa itu cepat cair. Makanya di tingkat pusat ya, menterinya koar-koar karena dana desa belum sampai ke desa gitu kan. Di kabupaten tenang-tenang saja kayak gitu loh. Karena memang dana desa ini mau dimanfaatkan secara politik dan ada kecenderungan rawan korupsi. Ya, jadi ini dana desa ini karena ada di rekening Pemda gitu ya, ini sangat menguntungkan petana atau incumbent. Incumbent ini sangat diuntungkan karena dia punya kewenangan untuk mencairkan atau tidak kepada desa-desa gitu ya. Desa-desa kalau mendukung dia pasti dia akan cepat dicairkan. Tapi kalau tidak mendukung dia, proses administrasinya akan ruwet, akan berbelit. Sengaja dibelit-belitkan oleh dia. Itu yang terjadi saat ini. Penghambat pencairan dana desa itu pertama saat ini pendamping dari pihak Kementerian Desa itu masih dalam pelatihan, masih dilatih. Itu satu. Yang kedua, ini masalah politik anggaran. Artinya kepala daerah ya masih mempertimbangkan dana desa ini kalau dia cairkan ke desa, apa untungnya buat dia? Kayak gitu loh. Apa untungnya dia? Lebih baik dana desa ini saya tahan dulu sambil berbunga supaya bunganya dapat gitu. Udah itu ini mau pilkada, ini dimanfaatkan momen pilkada ini supaya dana desa ini bisa mempengaruhi orang desa atau desa supaya mendukung atau bisa menjadi mobilitas pihak kepala daerah yang punya wewenang atas dana desa tersebut. Ya, kalau untuk mencegahnya itu pertama ya, dana desa ini saya kira saat ini kan dari Menteri Keuangan langsung ke
kabupaten ke desa. Besok itu kalau bisa dana desa itu dari Kementerian Keuangan langsung ke desa. Jadi tidak ada intervensi politik, langsung ke desa. Dan di desa supaya disiapkan yang namanya pengolahan yang punya kapasitas. Udah itu tiap bulan kayak di masjid. Kalau di masjid itu kan tiap minggu itu kan dana desa itu dipakai untuk apa aja kayak gitu kan. Jadi ada transparansi, ada akuntabilitas buat masyarakat. Jadi masyarakat itu tahu dana desa itu yang masuk ke dalam rencana pembangunan desa itu atau anggaran desa itu berapa atau anggaran desa itu berapa itu ketahuan oleh masyarakat. Jadi ada pengumuman tiap minggu, tiap bulan itu ada pengumuman kayak gitu. Itu yang ditunggu oleh publik itu, sehingga dana desa itu tidak ada korupsinya. Yang penting masyarakat tahu, masyarakat desa itu tahu bahwa dana desa itu masuk ke desa, udah itu dipublikasi oleh kepala desa, itu yang penting. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kontribusi dengan mengawal terus action plan atau rencana aksi dana desa. Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi menegaskan, pencairan dana desa tidak perlu ditakuti jika pengelolaannya sesuai rambu-rambu. Pengawasan pengelolaan dana desa sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh instansi resmi pengawas, tetapi juga melibatkan pengawasan masyarakat. Kalau dana desa jauh ya kalau dikaitkan sama pilkada serentak. Tapi kalau dari hasil kajian KPK, potensi penyelewengan dana desa itu justru terletak pada misalnya begini, ada satu desa yang kemudian diberikan oleh dana tersebut itu peruntukannya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitarnya gitu. Misalnya masyarakat butuh jalan tapi dana itu tidak digunakan untuk jalan. Yang kedua, penyalurannya itu juga punya potensi untuk diselewengkan ya. Misalnya dari pusat berapa ratus juta sampai ke desanya itu bisa tidak sama gitu. Ini beberapa hasil kajian KPK yang kemarin kita sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Saya kira tidak perlu takut ya kalau memang niatnya untuk kepentingan masyarakat ya. Kan ada rambu-rambunya yang sudah diatur ya. Misalnya kalau kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa ada Perpres yang baru, Perpres 70 tahun 2012 misalnya. Itu bisa jadi patokan ya. Nah kalau yang khusus dana desa itu ada aturannya sendiri juga untuk yang di tingkat desa. Ada namanya APBDes. Nah itu setelah ada dana desa ini desa punya anggaran untuk desa juga gitu. Kalau pencairan enggak, tapi kita kemarin sudah memberikan kontribusi ya. Setelah kita kaji mana sih loophole yang bisa potensi terjadinya korupsi itu, dan itu sudah ditindaklanjuti dan ini kita kawal terus dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, termasuk juga BPKP ya. Kita kerjasama. Jadi action plan, istilahnya ada action plan tiap 3 bulan itu diamati, diawasi apakah sudah sejalan atau tidak dengan hasil kajian itu. Kalau pengelolaannya selain instansi terkait ya masyarakat juga harus ikut mengawasi. Masyarakat ini bisa NGO, bisa juga taruhlah yang dulu ada saya nggak tahu sekarang masih ada nggak Karang Taruna gitu. Itu misalnya itu bisa ikut mengawasi penggunaan itu di tingkat desa ya. Ya, ini kan ongoing proses ya. Nah, kalau hasil kajian kita yang kita temukan di lapangan itu dilakukan,
insya Allah loophole itu bisa tertutupi gitu, terjadinya korupsi. Apa itu pengawasan? Yang kedua, bagaimana audit yang dilakukan dalam penggunaan dana desa itu kan masih ini ya. Yang ketiga, peraturan menteri yang kemarin kita temukan, kemarin itu maksudnya 2014 lalu ya. Itu juga perlu ada yang diperbaiki. Makanya sekarang ada perubahan PP ya. Lupa saya nomornya. Itu salah satu untuk menjaga agar itu tidak. Beda. Kalau bansos itu ruang lingkupnya luas ya. Jadi kalau bansos itu spreadnya. Jadi siapapun bisa disalurkan dana bansos itu. Kalau dana desa kan sudah jelas itu kan untuk kepentingan masyarakat, dan juga harus mengacu pada RAPBDes. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja mengingatkan, dana bantuan dari pemerintah pusat kerap disalahgunakan oleh pejabat di daerah untuk berkampanye. Terlebih, selama musim pilkada ini, pemerintah tengah mengucurkan dana desa untuk seluruh desa di Indonesia. Salah satu cara untuk mencegahnya, KPK mengawasi 10 daerah yang dipilih secara acak untuk membangun budaya anti korupsi. KPK mendampingi calon kepala daerah berkampanye melalui media maupun secara langsung. Menjelang pilkada serentak, KPK memantau kecurangan penggunaan uang negara untuk kepentingan kampanye para kandidat, terutama penggunaan dana desa yang mulai dikucurkan. Pencairan dana desa untuk kesejahteraan desa semestinya tidak perlu ditakuti jika tidak untuk dikorupsi. Berantas korupsi segera kembali untuk Anda.